Pembalap Gresini Marc Marquez mengalami kecelakaan pertamanya di Ducati pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Lusail Qatar Selasa 20 Februari 2024. Padahal itu adalah hari yang sangat menjanjikan bagi juara 6 kali MotoGP itu. Marquez menjadi pembalap tercepat keempat untuk Gresini Ducati pada hari terakhir tes pramusim MotoGP di Qatar. Dia mampu mengurangi kesenjangan waktu menyerang dengan pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Marquez mengingatkan semua orang bahwa dia mulai menyatu dengan Ducati dengan setiap hari yang dia habiskan mesin GP23. Selain itu, Marquez menunjukkan kecepatan balapan yang sangat baik, seperti yang juga terjadi di Sepang sebelum jeda sesi pada sore hari. Ada rencana hari ini untuk meningkatkan sedikit risiko pada motor dan meningkatkan batas sebenarnya dari motor. Tetap saja dalam satu lap mereka sedikit lebih cepat, tetapi saya senang karena kami meningkatkan pengaturan dasar kami. Kami meningkatkan waktu putaran dan kemudian saya melakukan simulasi balapan yang sangat panjang. Ada masalah teknis yang menghambat Marquez di awal hari. Meski kembali mengalami masalah teknis di Sepang, Marquez tidak khawatir menjelang balapan pembuka MotoGP 2024. Meski Marquez menjadi salah satu pembalap tercepat dalam hal kecepatan balapan, juara dunia 8 kali itu tak mau terlalu banyak menyerah. Ditanya posisi apa yang menurutnya realistis untuk pembuka musim ini, Marquez berkata, "Realistis untuk Qatar. Jika balapan diadakan, saya pikir kami bisa bertarung untuk posisi kelima atau keenam." Juara dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia mengatakan bahwa motor Ducati 2024 bekerja dengan sempurna dan telah meningkat di setiap area dibandingkan tahun lalu. Pembalap Italia itu menyapu bersih dalam 2 hari tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Lusail Qatar 19-20 Februari. Pada hari pertama, dia memimpin dengan putaran tercepat, 1 menit 50,952 detik. Pada hari kedua, dia juga menjadi yang tercepat mengungguli rekan setimnya, Enea Bastianini, dengan selisih 0,120 detik. Motor Ducati 2024 juga tampil tangguh pada tes pembukaan tahun ini di Malaysia, dengan Bagnaia tampil prima setelah di Qatar. Namun dia menyatakan sedikit kehati-hatian, mengingat bahwa menjadi kuat dalam pengujian tidak berarti bagus dalam kondisi balapan akhir pekan yang tepat. "Saya memacu motor seperti biasa ketika harus melakukan putaran waktu, tetapi ini pertama kalinya saya melakukan dengan lebih halus. Mungkin di kualifikasi dengan 2 ban Anda bisa sedikit berkembang, namun penting untuk melakukan putaran dengan ban lunak untuk melakukan simulasi sprint. Ini adalah gabungan dari semua hal baik dari 2022 dan hal baik dari 2023. Jadi saat ini semuanya berjalan dengan sempurna." Bagnaia menambahkan bahwa timnya mampu mematangkan arah yang dituju dengan motor 2024 menuju putaran pertama di musim ini di Qatar bulan depan. "Kami telah memutuskan segalanya dan dengan apa yang memulai musim ini, kami sangat senang dengan perasaan itu. Hal itu lebih dari waktu putaran karena ketika Anda merasa sebaik ini dengan motor, wajar jika waktu putaran akan tiba." Pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio kembali memberikan jawaban yang meragukan pada tes pramusim MotoGP 2024. Di Gia, sapaan akrabnya, mengakhiri hari pertama tes dengan berada di urutan kelima di sirkuit Lusail Qatar pada Senin 19 Februari 2024. Dia mencatatkan waktu lap terbaiknya, yakni 1 menit 52,467 detik. Hasil lebih baik ketimbang rekan setimnya Marco Bezzecchi dengan berada di posisi ke-11. Di Giannantonio meninggalkan Gresini Ducati untuk bergabung dengan VR46 tahun ini. Dia harus kehilangan kursinya karena Gresini lebih memilih Marc Marquez. Akan tetapi kemudian ia mampu menampilkan performa terbaiknya dalam karirnya sejak Gresini meresmikan Marquez. Di Gia berhasil mencapai podium pertamanya pada GP Australia dan memenangkan balapan GP Qatar pada musim lalu. Kini Di Gia kembali menunjukkan bahwa ia jauh lebih baik dari Marquez pada tes. Meskipun Di Gia dan Marquez sama-sama baru pertama kali menunggangi Desmosedici GP23. Namun Di Gia lebih dulu melakukan manuver untuk mengenali karakter motor tahun 2023 dengan bertanya kepada Francesco Bagnaia. Berbeda dengan Marquez yang masih kesulitan dalam memahami motor Ducati,
Di Gia merasa justru motor 2023 membuatnya jauh melesat lebih cepat. Ini adalah hari yang baik. Jujur saja, kami ingin memulai dengan perasaan seperti yang kami miliki di Malaysia. Perasaan itu ada di sana. Kami cukup cepat sejak awal. Kami mencoba untuk fokus pada ban yang digunakan, terutama ban belakang untuk balapan. Kami sangat cepat dengan banyak putaran dengan ban bekas. Jadi itu pertanda baik bagi kami. Manajer tim Honda Racing Corporation Alberto Puig tak ambil pusing ketika ditanya soal kemungkinan kembali bergabungnya Marc Marquez ke tim berlogo sayap tunggal. Marc Marquez kini telah melakukan pekerjaan sebagai pembalap Gresini Racing yang menuntutnya memahami berkendara dengan motor Desmoce DC Ducati. Dia pun mulai mengalami kendala meski awalnya sempat terlihat baik-baik saja dengan motor Ducati pada tes MotoGP Valencia November tahun 2023. Marquez mengakhiri tes pramusim MotoGP 2024 pada hari pertama dengan berada di urutan ke-16. Pembalap asal Cervera Spanyol itu mengatakan bahwa saatnya menurunkan ekspektasi terhadap dirinya, di mana ia disebut-sebut akan menjadi juara dunia lagi dengan menunggangi motor tercanggih di grid saat ini. Marquez sendiri hanya memiliki kontrak 1 musim bersama Gresini dan tentu hengkang pada akhir musim akan terbuka. Lantas Puig mendapatkan pertanyaan soal kemungkinan apakah Marquez akan kembali ke Honda pada musim 2025. Puig menjawab dengan santai bahwa dengan difokuskan Honda saat ini adalah fokus terhadap pengembangan motor. Menurutnya, pembalap siapa saja akan tertarik jika motor Honda sudah kembali kompetitif. Saya tidak bisa menjawab, saya tidak tahu. Sekarang kami secara eksklusif fokus pada pengembangan motor untuk membawanya ke level tinggi. Hanya ada satu cara untuk membawa Marquez kembali ke tim, yakni Honda harus memiliki RC213V yang kompetitif lagi. Marquez bisa saja menggeser posisi Joan Mir yang kontraknya akan habis pada akhir musim MotoGP 2024. Pembalap Repsol Honda, Joan Mir, menilai adanya perubahan terhadap kuda besinya untuk menghadapi MotoGP 2024. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh seluruh tim yang tampil di kelas utama MotoGP 2024 mendatang, termasuk Repsol Honda. Persiapan menghadapi musim ini akan mencapai titik akhir saat mereka menjalankan agenda tes pramusim MotoGP di Qatar mulai hari ini. Nada optimistis sedang menghinggapi Repsol Honda dengan pengembangan motor RC213V yang mereka lakukan untuk musim ini. Dengan Joan Mir dan Luca Marini sebagai line-up tim pabrikan, secercah cahaya mulai hadir usai ditinggal pergi Marc Marquez. Tim berlogo sayap tunggal tersebut dianggap berada dalam jalur yang tepat untuk menciptakan paket motor yang kompetitif. Hal tersebut diungkapkan oleh Joan Mir, di mana dia merasa ada yang berbeda saat menggeber tunggangannya di tes pramusim. Baginya, motor yang dipakai dalam tes terkini di sirkuit Sepang Malaysia, kemajuan sudah terasa di RC213V. Peraih gelar juara dunia musim 2020 itu juga mengapresiasi kerja keras para tim yang bisa menghadirkan perubahan dalam waktu singkat. Jika dibandingkan dengan musim lalu, motor sekarang terasa lebih baik dari segala aspek. Akan tetapi, Mir tak menutup mata masih ada kekurangan. Di samping kemajuan, Mir merasa Honda masih belum bisa mengatasi masalah yang mereka alami pada musim lalu, dan hal ini menjadi perhatiannya. Dalam kesempatan yang sama, Mir ingin bisa menikmati balapan seiring melihat perkembangan motor Honda yang dia pakai. Menemukan sensasi yang mirip dengan apa yang dia rasakan di tes pramusim Sepang lalu menjadi harapan baginya. Dengan sensasi bagus saat melaju di atas motor, membuat Mir tidak menutup kemungkinan akan mau bertahan di Repsol Honda.